Adi Sebaba mempersembahkan dongeng dan kisah pengantar tidur untuk anak, Perjalanan Gulliver. Pada suatu masa, hiduplah seorang dokter bernama Gulliver. Ada masanya di mana pekerjaan sangat sulit didapat di kota, sehingga Gulliver harus bekerja di kapal. Dari sinilah hidup barunya di laut dimulai. Hari-hari pertama dilewatinya dengan sangat baik. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan di kapal. Namun suatu hari, badai hebat menyerang. Setelah berjam-jam berjuang melawan gelombang dahsyat, akhirnya kapal pun terbalik. Gulliver bersama beberapa anak buah kapal berhasil menerjunkan perahu penyelamat sebelum kapal tenggelam. Tak lama kemudian kapal tenggelam dan menghilang ke dalam air. Mereka tak akan mampu bertahan terlalu lama di atas perahu penyelamat, dan tak lama kemudian gelombang dahsyat menyerang dan perahu penyelamat pun terbalik. Kru kapal pun tersebar di lautan. Selama berjam-jam Gulliver berusaha untuk tetap berada di atas air. Ia berusaha bertahan hidup. Pada akhirnya, arus laut membantunya mencapai pantai. Ia kini merasa sangat lelah. Ia tidak tahu di mana ia berada. Lagi pula saat itu ia tidak sanggup berpikir. Ia jatuh pingsan di pantai itu. Saat ia terjaga, disadarinya bahwa seluruh tubuhnya terikat dari kepala hingga kaki. Di sekelilingnya, ia melihat manusia-manusia mini yang hanya sebesar telapak tangannya saja. Dengan takjub, dipandanginya orang-orang mungil ini, sementara mereka juga memandanginya dengan takjub. Saat itu pula, Gulliver merasakan geranyam di sekujur tubuh. Saat ia mengangkat kepala untuk melihat, ia menyadari bahwa seluruh tubuhnya diselimuti anak panah kecil. Orang-orang mungil yang ketakutan itu menghujaninya dengan anak panah. Tolong berhenti, jangan takut, aku tidak akan menyakiti kalian. Selama beberapa hari, mereka menahannya dengan tangan dan kaki terikat. Mereka memberinya makanan dan minuman. Beberapa hari kemudian, mereka mengikatnya pada sebuah pedati yang ditarik oleh kuda-kuda mungil dan membawanya ke kota asal mereka. Kota kecil ini disebut dengan Lilliput. Mereka menyiapkan bangunan terbesar di sana untuk tempatnya tinggal. Namun begitu, ia tetap harus merangkak untuk memasukinya. Melihat Gulliver tidak bermaksud jahat, mereka memutuskan untuk memperkenalkannya pada raja mereka. Gulliver pun bertemu Raja Lilliput. Sang raja mengizinkannya untuk tinggal. Tetapi sebagai syaratnya, ia harus bekerja dan membantu kegiatan di kota semampu ia bisa. Gulliver menandatangani surat persetujuan atas hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Misalnya, jika ia berniat mengangkat seseorang dengan tangannya, maka ia harus meminta izin terlebih dulu. Dengan kondisi ini, ia pun memulai kehidupannya di negeri Lilliput. Ia membantu merenovasi bangunan dan membantu warga mengangkut air. Beberapa saat berlalu, dan ia menemukan masalah besar yang dihadapi warga mungil ini. Militer negeri-negeri tetangga berniat menduduki Lilliput. Mereka bahkan telah siap bertempur. Gulliver menemui raja dan menawarkan bantuan. Jika Paduka berkenan, hamba siap membantu yang mulia. Sang raja sangat bahagia. Ia berterima kasih sebelum kemudian menerima tawaran bantuan tersebut. Pada saat itu, kapal-kapal negeri tetangga telah bersiap. Mereka menantikan perintah selanjutnya. Kabar ini membuat warga Lilliput khawatir. Di sisi lain, bagi Gulliver ini merupakan hal mudah. Ia meminta warga untuk mengumpulkan kawat sebanyak-banyaknya dan diberikan kepadanya. Gulliver menyambungkan semua kawat yang diterimanya dan dibuatlah seutas tali kawat yang amat panjang dan kuat.
Saat tengah malam, ia bawa tali kawat itu dan menyeberang ke bagian lain dari pantai. Tanpa terlihat pihak musuh, ia berhasil mencapai sisi seberang pelabuhan. Ia mengikat seluruh kapal musuh yang berisi beberapa tentara musuh menjadi satu, lalu menariknya ke pantai negeri Lilliput. Warga Lilliput yang menanti di pantai sangat gembira. Mereka telah berhasil menawan tentara musuh. Kini, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk takut pada pihak musuh. Raja mengucapkan terima kasih pada Gulliver dan memberikan penghargaan. Gulliver sangat gembira mendapatkan kepercayaan sang raja. Beberapa waktu kemudian, kebakaran melanda istana. Begitu ia mendengar hal ini, Gulliver mengambil sebuah kapal di pelabuhan, mengisinya dengan air dan menyiramkannya pada bagian istana yang terbakar, sehingga api padam dalam sekejap. Hubungan Gulliver dan raja sangat baik. Sebelum mengambil keputusan, biasanya raja mendiskusikannya dengan Gulliver terlebih dahulu. Tentu saja, ini menjadi batu sandungan bagi penasehat raja yang lain. Mereka merasa iri pada Gulliver. Yang mulia, kami mendengar kabar angin bahwa Gulliver berencana memperkuat kedudukan dan mengambil alih posisi Paduka sebagai Raja Lilliput. Benarkah? Benar, Yang Mulia. Kami menyadari betapa kuatnya ia. Kita semua tidak cukup kuat melawannya jika ia menyerang. Kita tidak bisa hidup dalam kekhawatiran seperti ini. Warga telah bersiap. Raja terpengaruh pada ucapan penasehatnya dan memutuskan untuk menghukum Gulliver. Mempertimbangkan kebaikan yang telah dilakukannya, aku tidak akan memberikan hukuman mati padanya. Matanya akan dibutakan, ia dilarang memasuki kota, dan persediaan makanan untuknya dibatasi. Begitu mendengar keputusan raja, pekerja istana yang menyayangi Gulliver berlari menemuinya dan memberitahu perihal tersebut. Aku akan bicara pada raja dan berusaha mengubah keputusannya. Namun keputusan sudah dibuat dan raja tidak berniat berubah pikiran. Gulliver pun kemudian menyadari bahwa pergi dari negeri itu adalah satu-satunya pilihan. Pada malam hari, dibawanya kapal-kapal musuh bersamanya dan mulai bergerak ke pulau seberang. Ia berjalan dan berenang hingga mencapai pulau yang semula disebut sebagai negeri musuh. Kala Gulliver mengembalikan kapal-kapal mereka menyadari bahwa Gulliver tidak mempunyai niat buruk. Diiringi seorang pemandu, mereka mengantar Gulliver bertemu dengan raja mereka. Raja mengatakan bahwa ia boleh tinggal selama ia mau. Gulliver tercengang dengan kebaikan sikap raja, mengingat ia pernah mencuri kapal mereka. Karena ia belum pernah menemukan sikap seperti ini pada negeri Lilliput. Gulliver menetap di udara terbuka pada malam hari karena tidak ada rumah yang mampu menampung tubuhnya. Warga Lilliput menganggap mereka musuh, tapi nyatanya mereka adalah orang-orang yang baik. Satu hari, ia menemukan sebuah perahu penyelamat. Sudah pasti, ini adalah perahu yang ia tumpangi setelah kapalnya tenggelam. Rupanya perahu kami menghantam pantai pulau ini. Ia bergegas menemui sang raja. Raja mengirimkan bantuan beberapa warga yang dibutuhkannya. Mereka mulai memperbaiki perahu tersebut. Dalam beberapa hari, perahu tersebut telah siap dipergunakan. Gulliver sangat gembira karena pada akhirnya ia bisa meninggalkan negeri orang-orang mungil dan pulang ke rumah. Ia mengucapkan terima kasih pada raja dan warganya yang telah menerimanya dengan baik. Namun perjalanan yang berat di samudra telah menantinya di atas perahu kecil ini. Bahkan badai ringan saja bisa menenggelamkan perahu ini. Setelah beberapa hari berada di lautan, ia menemukan sebuah kapal. Ia mulai berteriak meminta bantuan. Hei, aku di sini. Tolong aku. Akhirnya mereka mendengar suaranya. Mereka mendatangi perahunya dan mengangkat Gulliver ke kapal mereka.
Dan akhirnya Gulliver berhasil diselamatkan. Ia tidak sabar untuk menceritakan pengalamannya. Manusia-manusia mini, kerajaan Lilliput, dan 2 orang raja dari 2 kerajaan. Ia sangsi siapakah yang akan mempercayai apa yang telah dialaminya. Gulliver merasa gembira bahwa ia dapat segera pulang dan menemui keluarganya. Namun ia juga merasa bahwa akan ada banyak petualangan yang menantinya di samudra luas.